Hello everyone, how are you today? I hope you are always happy and take care of your health. We are from the Sharia Economy A, the member Andinil Study, Angga Adiaksa, Anggi Nurlaili and Anik Nuria. At today's meeting, we will discuss conjunctive and preposition. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai materi konjunktif atau kata sambung dan preposition atau kata penghubung. My name is Anik Nuria. I want to explain you about topic 1. Defining preposition. Definisi preposisi. 2. Preposition of place and time. Preposisi untuk penggunaan tempat dan waktu. 3. Finding some examples of preposition from the article about economic. Beberapa contoh kata hubung di dalam artikel tentang ekonomi. 4. Defining conjunction. Definisi kata sambung. 5. Giving examples. Beberapa contoh kata sambung. 6. Finding some example of conjunction from the article about economic. Beberapa contoh kata sambung artikel tentang ekonomi. My name is Anik Nuria. What is a preposition? Apa itu preposisi? A preposition is a word that connect one thing with another, showing how they are related. Some preposition tell you about position or place. Preposisi adalah suatu kata yang menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya untuk menunjukkan bagaimana hubungannya. Dan adapun beberapa preposisi yang menunjukkan tentang posisi atau tempat. Example, contoh, there are a big balloon in the sky. Di sana ada sebuah balon besar di langit. Jane is jumping into the pool. Jane melompat pada tali. The books fell off the shelf. Buku itu jatuh dengan sendirinya. And note, a preposition is usually followed by a noun or pronoun. Preposisi biasanya diikuti oleh kata benda dan kata ganti. Some prepositions are used to talk about time and place. Example, we go to bed at night. Joey arrived after me. They were married in 1999. I am growing tomatoes in my garden. Mary was born in France. Jadi artinya beberapa preposisi digunakan untuk berbicara tentang tempat dan waktu. Contohnya, kami pergi tidur di malam hari. Joey datang setelah aku. Mereka berbaris pada tahun 1990. Kemudian, saya menanam tomat di kebun saya. Mary lahir di Prancis. Finding some example of preposition from the article about economic. Jadi kita akan mengambil beberapa contoh kata preposisi dari artikel ekonomi. Contoh katanya adalah education should not only be done in the potential vintage market, namely the younger generation. Kalimat preposisi atau kata depan yang menghubungkannya itu terdapat pada in. Contoh kedua adalah the result of this study, the attitude of respondent has
a positive effect on the attention to use area vintage. Dalam hal ini, kalimat proposisi atau kata depan yang menghubungkan terdapat pada on. Conjunction. A conjunction is a linking word such as and or but. Conjunction are used to connect words or sentences. Definisi konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan seperti dan atau tetapi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata atau kalimat. Example, a cat and its kitten. Artinya, seekor kucing dan anak kucingnya. A male or a female. Artinya, laki-laki atau perempuan. The animal is large but timid. Artinya, hewan itu besar tapi penakut. There are 3 types of conjunction. The first is the coordinating conjunction. The second is correlative conjunction. The third is a subordinating conjunction. Example from conjunction. Example coordinating conjunction. The first, this material is for you. The second, we buy food and drink. The third, neither my sister nor I are wearing jackets right now. Example correlative conjunction. The first, live is not only for today but also tomorrow. The second, neither Joy nor Muhsin want to sip the coffee. The third, both Nico and Dito join English community. Example subordinating conjunction. The first, I am learning English while my friend is listening to the music. The second, I will follow you wherever you go. The third, you have to have a breakfast before going to school. Nah, jadi ada 3 jenis kata sambung. Yang pertama, kata sambung koordinatif, yang kedua kata sambung korelatif, yang ketiga kata sambung subordinatif. Jadi contoh dari kata sambung yang pertama, kata sambung koordinatif. Contohnya yang pertama, material ini untuk Anda. Kata sambung di sini adalah for, termasuk kata sambung koordinasi. Yang kedua, kami membeli makanan dan minuman. Nah, kata sambung koordinasi di sini adalah dan. Yang ketiga, tidak juga saudara maupun aku tidak memakai jaket. Di sini yang termasuk kata sambung adalah neither atau tidak juga. Contoh dari kata sambung korelatif. Yang pertama, hidup tidak hanya untuk hari ini tetapi juga besok. Not only atau tidak hanya di sini termasuk kata sambung korelatif. Yang kedua, tidak juga Joy atau Muhsin ingin menyesap kopi. Kata sambung korelatif di sini adalah neither atau tidak juga dan nor atau. Yang ketiga adalah baik Nico dan Dito bergabung dengan komunitas Inggris. Di sini yang termasuk kata sambung korelatif adalah both yang artinya baik dan and yang artinya dan. Contoh dari kata sambung subordinatif. Yang pertama, saya belajar bahasa Inggris sementara teman saya mendengarkan musik. Di sini while atau sementara ini termasuk kata sambung subordinatif. Yang kedua, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Wherever yang artinya kemanapun ini termasuk kata sambung subordinatif. Kemudian yang ketiga, kamu harus sarapan sebelum pergi ke sekolah. Yang termasuk dari kata sambung subordinatif di sini adalah before yang artinya sebelum. A conjunction might link two or more than two words or sentences.
Jadi, kalimat konjungsi itu dapat menghubungkan dua kata atau lebih maupun kalimat. The word before, after, as, when, while, until, since are also conjunction. Jadi, kata konjungsi itu dapat berupa sebelum, sesudah, sebagai, kapan, sementara, semenjak, sejak. They tell when something happens, so they are called conjunction of time. Dan ketika kata-kata tersebut memberitahu kita tentang suatu kejadian tertentu, itu biasa disebut dengan konjungsi waktu. Contoh kalimat konjungsi adalah yang pertama, Maggie could play the piano before she was 5. Kalimat konjungsi dalam hal ini terdapat pada kata before. Contoh yang kedua adalah I always brush my teeth after I've had my breakfast. Dalam contoh kedua ini, konjungsinya terdapat pada kata after. Contoh selanjutnya adalah after he began exercising regularly, Jeffrey became healthier. Kalimat konjungsinya terdapat pada kata after. Contoh yang selanjutnya adalah you have grown taller since I say you last. Dalam hal ini kalimat atau kata konjungsinya terdapat pada kata since. Finding some example of conjunction from the article about economics. Menemukan beberapa contoh konjungsi dari artikel tentang ekonomi. Example, enrichment of customer knowledge can be done through promotion and education. And is conjunction. Artinya, pengayaan pengetahuan pelanggan dapat dilakukan melalui promosi dan edukasi. Dan di sini adalah konjungsi atau kata sambung. The result of the survey revealed that there are indications of partial mediation. That is conjunction. Artinya, hasil survei itu menunjukkan adanya indikasi mediasi parsial. Itu adalah konjungsi atau kata sambung. One of the factors that influence consumer intention to use products is influenced by attitude, while one of the factors that influence attitude is knowledge about the product, while is conjunction. Artinya, salah satu faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan produk dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap adalah pengetahuan tentang produk. Sedangkan adalah konjungsi atau kata sambung. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.